Halo Bray, apa kabar kalian sahabat Ray dimanapun kalian berada? Ini udah mau bagi-bagi sedikit tips ya buat kalian. Tips apakah itu? Pastinya kalian pengen tahu kan? Ya udah kasih tahu. Udah kali ini mau bagi-bagi tips 5 tips untuk perawatan sepeda motor kalian agar bisa awet bertahun-tahun, Bray. Apa saja itu? Penasaran kan? Ya dong, penasaran dong. Kalau misalkan nggak penasaran, udah nggak akan kasih tahu. Tentunya itu untuk pemula ya, Bray ya. Kalau untuk senior pastinya mereka udah tahu kan. Ini untuk tipe-tipe pemula dan terutama untuk wanita-wanita guys yang taunya cuman pakai aja gitu kan. Ya udah langsung aja ke inti pembahasan ya, Bray. Di antara 5 tips ini, salah satunya adalah yang kalian harus perhatikan adalah kalian harus perhatikan oli mesin kalian. Karena ini faktor utama yang paling penting dalam sepeda motor itu adalah oli, Bray. Oli bagus diganti berapa kilometer sih atau berapa bulan sekali sih bagusnya, Bray? Maksudnya kalau yang udah tahu pasti ngerti gitu. Tapi ini kan kalau yang masih belum tahu bagusnya itu berapa kilometer atau berapa bulan. Nah, yang bagus itu per 2000 km atau 2 bulan, guys. Kalau misalkan Bray sekalian sering touring jalan-jalan jauh, otomatis kan jarak yang ditemui itu lebih cepat. Jadi patokannya adalah kilometer 2000 km harus sudah ganti, Bray. Kalau misalkan jarak-jarak dekat ya 2 bulan lah minimal harus diganti. Kenapa sih harus 2000 km atau 2 bulan? Karena biar kekentalan atau keenceran olinya tetap terjaga dan tidak si olinya itu berubah sampai hitam dan menimbulkan karakter motor Honda ya, Bray. Gue saranin deh beli untuk tipe yang original bawaan AHM-nya. Kenapa harus bawaan AHM? Karena meskipun dia itu sudah bertahun-tahun, dia tidak akan menimbulkan kerak di dalam mesin, Bray. Jadi gue saranin lah untuk pakai oli bawaan dari Honda AHM, yaitu MPX 2 atau oli SPX 2. Itu lebih bagus, Bray. Yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah filter udara. Kenapa udah bilang filter udara itu sangat penting? Karena dia untuk menjaga kestabilan masukan bahan bakar ke mesin kalian ya, guys. Nah, di filter udara ini kalau misalnya kalian sering jalan-jalan ke daerah-daerah yang berdebu, tentunya itu akan sangat cepat kotor, Bray. Makanya dari itu kalian harus sering-sering kontrol filter udara kalian. Minimal 4000 km sekali kalian harus kontrol. Setelah filter udara diyakinkan bersih. Kenapa sih harus selalu bersih? Karena kalau misalkan filter udara kalian kotor, berdebu, itu juga akan menghambat ke tenaga motor. Jadi motor itu akan terasa berat dan akan sedikit boros, Bray. Yang ketiga, yang harus kalian perhatikan adalah perawatan CVT kalian. CVT kenapa harus dikontrol? Karena di sana adalah pemindahan tenaga dari mesin menuju ke ban belakang, Bray. Nah, di sanalah tempat sumber biasanya kerusakan-kerusakan yang terjadi tidak akan terkontrol. Nah, untuk itu kalian harus sering-sering mengontrol CVT kalian. Minimal pada saat 4000 km atau 8000 km kalian harus mengecek CVT-nya. Kenapa harus dicek? Karena di sana ada komponen-komponen yang rawan. Memang kalau seandainya tidak dibersihkan dan dicek akan membuat tidak nyaman ke kendaraan atau menyebabkan kendaraan itu menjadi tarikannya berat, gerejet dan lain-lain, Bray. Dan yang keempat, kalian juga harus perhatikan masalah oli gardan. Kenapa oli gardan harus diperhatikan juga? Karena memang ini salah satu karena ada belakang, Bray. Kalau seandainya kalian itu tidak kontrol oli, nanti kerja-kerja si gear-gear di belakang itu tidak akan bagus. Dan sana juga banyak bearing-bearing, guys. Terutama kalau kalian suka yang bepergian ke daerah banjir, sebaiknya kalian kontrol deh itu si oli gardan. Kenapa harus dikontrol? Karena kalau si oli gardan itu terkena air, nanti lakar-lakar yang ada di dalam box oli gardan akan rusak. Dan itu akan menyebabkan akibat parah, Bray. Pasti kalian juga akan mengeluarkan biaya yang sangat lumayan untuk mengganti bearing-bearing tersebut. Nah, gak lupa untuk yang kelima, kalau kalian punya sepeda motor matic yang mempunyai radiator, kalian harus sering-sering cek deh itu radiatornya. Karena radiator itu penting untuk mendinginkan mesin, Bray. Kalau misalkan kalian tidak kontrol mesin radiatornya, nanti takutnya terjadi bocor pada seal-seal yang ada jalur radiator. Nah, kalau misalkan kalian tidak mengontrol,
ini juga bagian ini sangatlah rawan, dan kalian juga pasti kalau sangat untuk membetulkan atau mengganti part-part pada komponen yang berhubungan radiator lumayan harganya lumayan agak tinggi. Nah, itulah mungkin Bray yang 5 tips perawatan sepeda motor Honda untuk kalian. Menjamin kalau kalian rutin ganti oli, rutin cek filter udara, terus rajin kontrol CVT dan juga oli gardan, terusnya yang terakhir cek radiator, dijamin motor kalian awet sampai bertahun-tahun, gak akan mengalami namanya kerusakan parah Bray. Itu dia mungkin tips kali ini yang bisa udah bagikan ya ke teman-teman semua. Mungkin itu saja. Untuk kalau ingin ada yang bertanyakan boleh like and comment ya di channel Ude, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan like channel Ude supaya Ude juga bisa memberikan lagi info-info dan tips yang terbaru, dan juga bisa mengembangkan channel Ude ini bisa menjadi lebih besar ya Bray. Terima kasih kepada Bray semua yang telah mendukung channel Ude. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.